Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kita nonaktifkan Windows tip dan trik. Caranya kita klik Start, kemudian setting kita klik. Selanjutnya sistem kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya notification kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya additional setting kita klik. Nah, di sini kita hilangkan checklistnya semua. Dua, nonaktifkan transparansi ya teman-teman. Caranya kita klik personalization. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya di color kita klik ya teman-teman. Nah, apabila transparansi efeknya masih hidup atau on, kita bikin off ya teman-teman. Tiga, kita nonaktifkan background apps. Caranya kita klik apps. Selanjutnya install apps kita klik. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih sendiri mana aplikasi yang jarang digunakan ya. Apabila aplikasi tersebut jarang kita gunakan, background aplikasinya kita nonaktifkan ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan satu contoh untuk kamera ya teman-teman. Karena kamera webcam saya jarang saya gunakan ya. Caranya icon titik 3 kita klik. Selanjutnya kita klik advanced option. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di background apps permission ini kita bisa pilih ya teman-teman. Kita klik. Nah, untuk always ini artinya selalu aktif ya teman-teman untuk backgroundnya ya. Untuk power optimize artinya hanya akan aktif bila kita gunakan ya. Untuk never artinya tidak pernah, atau backgroundnya kita nonaktifkan ya teman-teman. Di sini saya akan memilih never ya teman-teman, karena saya jarang sekali menggunakan webcam laptop ya. 4. Kita nonaktifkan startup yang tidak perlu ya. Caranya kita klik apps kembali. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita klik startup. Nah, di sini apabila ada aplikasi yang tidak perlu kita nonaktifkan ya teman-teman. Di sini untuk CCX proses saya nonaktifkan. Selanjutnya Microsoft EDGE juga saya nonaktifkan ya teman-teman. Selanjutnya Microsoft OneDrive juga saya nonaktifkan. Nah, di sini tinggal ada 4 ya, teman-teman.
Windows Security, HKCMD modul, IGFX tirai modul, dan persistensi modul ya teman-teman. Lima, kita ganti Enhanced ke Classic. Caranya privasi dan security kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya searching Windows kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Apabila masih terpilih Enhanced, kita ganti ke Classic ya. Selanjutnya kita close. Enam, kita unlink Microsoft OneDrive. Caranya kita cari di icon tray atau di sebelahnya ya teman-teman. Kalau di sebelah icon tray tidak ada, berarti di dalam icon tray ya. Untuk caranya kita klik kanan, kemudian setting. Selanjutnya kita klik unlink this PC. Selanjutnya kita klik unlink account. Nah, apabila tampil seperti ini, artinya sudah terunlink ya teman-teman. Selanjutnya kita close. 7. Kita nonaktifkan shadow, animation, dan visual effect. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu View Advanced. Selanjutnya View Advanced System Setting kita klik. Selanjutnya kita klik setting. Nah, di sini kita hilangkan checklistnya ya, teman-teman. Untuk laptop saya sisakan 4. Satu, animasi kontrol dan elemen inside Windows. 2. Fade or slide tooltip into view. 3. Show thumbnail instead of icon. 4. Smooth EDEG off screen font. Jadi hanya 4 itu saja ya teman-teman yang saya sisakan di sini. Selanjutnya kita klik apply. Kemudian OK. Selanjutnya kita klik OK lagi. Delapan, kita bersihkan sampah sampai ke akar-akarnya. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian Local Disk C kita klik. Kemudian folder Windows kita double klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah sampai menemukan folder software distribution ya teman-teman. Setelah ketemu, kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Nah, apabila tampil seperti ini, notice for all current item kita checklist ya teman-teman.
Selanjutnya kita klik skip. Apabila tampil seperti ini lagi, kita checklist lagi notice for all current item ya. Selanjutnya kita klik skip. Nah, data ini artinya masih digunakan oleh sistem Windows kita ya teman-teman. Selanjutnya kita buka run. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu run. Selanjutnya run kita klik. Selanjutnya di run kita ketikkan perintah ya, yaitu temp. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian delete. Nah, apabila tampil seperti ini, notice for all current item kita checklist ya teman-teman. Selanjutnya kita klik skip. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya kita buka run kembali. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu run. Selanjutnya run kita klik. Selanjutnya di run kita ketikkan perintah lagi ya, yaitu %temp %. Kemudian OK. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian delete. Nah, apabila notice for all current item sudah terchecklist, selanjutnya kita klik skip. Apabila tampil seperti ini lagi, notice for all current item kita checklist ya teman-teman. Selanjutnya kita klik skip. Nah, artinya file-file ini masih digunakan oleh sistem Windows kita ya teman-teman. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya kita buka run lagi. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu run. Selanjutnya run kita klik. Selanjutnya di run kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu private. Kemudian OK. Kemudian continue. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Nah, apabila tampil seperti ini, kita checklist notice for all current item ya. Selanjutnya kita klik skip. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya kita kosongkan recycle bin ya teman-teman. Caranya kita klik kanan. Kemudian empty recycle bin. Kemudian yes. Selanjutnya kita klik start. Kemudian setting kita klik. Selanjutnya sistem kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya storage kita klik. Selanjutnya kita tunggu proses scanning ya teman-teman.
Apabila sudah selesai, temporary file kita klik. Nah, di sini khusus untuk folder download jangan di checklist ya, teman-teman. Apabila file-file yang ada di folder download tidak ingin terhapus ya. Selanjutnya kita klik remove file. Kemudian continue. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Selanjutnya kita close. Dan file explore juga kita close. Sembilan, kita defrag atau optimize hard disk atau SSD ya. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian yaitu optimize. Selanjutnya defragment dan optimize driver kita klik. Nah, apabila disk C sudah terpilih, selanjutnya kita klik optimize. Setelah selesai, disk D kita klik. Selanjutnya kita klik optimize. Selanjutnya kita pilih disk C lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita klik change setting. Nah, di sini kita bisa memilih ya teman-teman. Harian, mingguan, atau bulanan ya teman-teman. Di sini saya akan memilih mingguan. Agar setiap seminggu sekali sistem akan mengoptimasi sendiri ya teman-teman. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita cek disk D ya teman-teman. Kita klik change setting. Nah, di sini sudah mingguan ya teman-teman. Jadi kita close saja. Selanjutnya kita close. Sepuluh, kita nonaktifkan Windows Update. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian yaitu run. Selanjutnya run kita klik. Selanjutnya di run kita ketikkan perintah ya, yaitu gpedit.msg. Kemudian OK. Selanjutnya administratif template kita klik. Selanjutnya Windows komponen kita double klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya Windows Update kita double klik. Selanjutnya Legacy Policy kita double klik. Selanjutnya Allow Automatic Update Immediate Installation kita double klik. Selanjutnya kita pilih Disable. Kemudian Apply. Kemudian OK. Selanjutnya turn on recommended update via automatic update kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable. Kemudian apply. Kemudian OK. Selanjutnya kita kembali. Selanjutnya manage dan user experience kita double klik.
Selanjutnya allow update to be download automatic, kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable, kemudian apply, kemudian OK. Selanjutnya configure automatic update, kita double klik, kemudian kita pilih disable, kemudian apply, kemudian OK. Selanjutnya kita kembali. Selanjutnya manage update of read from Windows Server Update Service, kita double klik. Selanjutnya automatic update detection frequency, kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable, kemudian apply, kemudian OK. Selanjutnya kita kembali. Selanjutnya manage update of read from Windows Update, kita double klik. Selanjutnya enable optional update, kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable, kemudian apply, kemudian OK. Selanjutnya local group policy editor, kita close. Sampai sini update Windows 11 sudah nonaktif ya teman-teman. Rekomendasi dari saya: 1. Silahkan aktifkan kembali Windows Update secara berkala, sekitar 3 atau 4 bulan sekali ya teman-teman. 2. Setelah Windows Update diaktifkan, silahkan update secara manual ya, agar Windows kita mendapatkan pembaruan dari Microsoft ya teman-teman. 3. Setelah selesai mengupdate, silahkan nonaktifkan kembali ya teman-teman, agar laptop kita tidak menjadi lemot ya teman-teman. Karena apabila Windows Update tidak dimatikan, pada saat laptop atau komputer kita terkoneksi dengan internet, maka secara otomatis akan mengupdate di belakang layar ya teman-teman, sehingga membuat laptop kita menjadi berat dan lemot ya. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik start, kemudian icon power kita klik, kemudian restart. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 11 sudah tampil ya teman-teman. Sampai sini seharusnya Windows 11 sudah optimal dan tidak lemot lagi ya teman-teman. Sekian ya teman-teman cara mempercepat Windows 11. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.